bunyilah bom. Oh, Tahu bom? dentuman. Bom, Nek, ya. tuman. Lain lagi. Senyap kayak orang hening, tahu hening? Iya. Gitu. Masya Allah, mati saya hari ini. Saya bilang, kenapa nak? Airnya 2 gelombang besar. Gelombang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkesempatan main-main ke objek wisata kapal di atas rumah Lampulo yang berada di Banda Aceh. Kali ini kita berkesempatan bincang-bincang dengan korban selamat, yaitu dengan nenek siapa? Bundia, Bundia, ya alias Wak Kola. Wak Kola. Nek, bisa diceritain gimana kejadiannya waktu dulu tuh, Nek? Aduh, musibah tsunami. Iya, dari pertama sampai nenek selamat. Kenapa bisa naik ke atas kapal ya? Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bundia. Desa kami Desa Lampulo, Jalan Tanjung. Jadi bagaimana ceritanya kami bisa selamat atas kapal? Inilah kisah nyata, bukan bohong-bohong. Kisah bagaimana Allah timpakan musibah gempa dan tsunami di Aceh. Ini kali itu adalah gempa yang paling besar. Jadi bagaimana nenek bisa selamat atas kapal? Waktu itu saya umur 55, sekarang sudah 71. Oh, sudah 71, Nek, ya. Ya Allah sudah kasih kesempatan saya untuk berbuat baik pada diri sendiri dan pada orang lain. Itu waktu kejadian nenek sedang apa tuh, Nek? Jadi kita kan kejadiannya hari Minggu kan? Iya, hari Minggu, tanggal Jadi, 26 Desember ya? Hari Minggu 24 Desember 2004. 26 Desember tahun 2004. Iya. Jadi di sini kita di Lampulo ini ada pelabuhan, pelabuhan nelayan, pelabuhan samudra tuh, Oh iya. TPI. Jadi TPI itu saya jualan bukan di kedai, di pinggir sungai. Oh, Karena sungai itu kan di situ ada pelabuhan, ada TPI, dermaga. iya. Kalau nelayan singgah di situ, jadi orang bongkar muat ikan. Jadi saya jualan untuk anak-anak bot lah. Oh iya. Kalau bot pulang, wah mana kolaknya makan kolak dulu. Tapi hari Minggu itu saya jam 8 kurang 15 sudah laku jualan saya 85.000, udah ada uang di kantong. Oh. Nah, rupanya Allah antarkan gempanya. Kita gempa dulu. Ini kisahnya pertama kenapa saya bisa naik atas kapal ini. Jadi waktu gempa, pertamanya gempa apa? Pertama kayak gitu, kayak bunyi angin gitu kan, itu goyang-goyang. Jadi kami di Aceh selalu ada gempa. Nanti kan kadang ada gempa, dapat itu biasa bagi kami. Gempa, orang bilang gempa. Saya bilang, ya Allah, kenapa bisa gempa hari ini ya? Biasa sebentar saja. Kenapa ini lama? Goyang-goyang terus, jangankan tempat ikan dapat udah tumbang. Kan situ ada gudang-gudang ikan.
kapal di belakang saya tu berantuk dia kapal muat ikan tu, bongkar muat ikan. Saya pun waktu itu duduk saya dalam keranjang ikan. Saya pegang anak muda tu, makan dia kan yang ya Allah kenapa bisa gempa begini ya Allah, saya bilang duduk santai. Saya duduk lanjangkan, saya bilang ya Allah kenapa bisa gempa begini. Jadi kita orang Muslim ini kan kalau ada apa-apa kan berzikir. La ilah semua orang berzikir tu duduk semua, tak bisa berdiri lagi, tu duduk semua. Rupanya ada yang azan. Allahu Akbar yang azan. Saya bilang ya Allah ya Tuhanku, saya bilang yang azan ada, yang zikir ada, kenapa gempa tak berhenti Allah, apakah hari ini kiamat? Saya pikir kiamat kan? Apakah Allah itu kiamat? Kalau bukan kiamat ya Allah, apa doa saya baca biar berhenti. Dalam begitu saya minta ya Allah ya Tuhanku, kalau bukan kiamat apa doa saya baca biar berhenti gempa. Rupanya nak kayak ada ilham, kamu baca Al-Fatihah. Ini bukan garang-garang nak karena Allah. Al-Fatihah itu ada doanya di dalam. Nenek baca Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Waktu saya baca iya kena di situ nangis saya. Kepadamu aku menyembah ya Allah. Saya bilang kepadamu saya minta berhentikan gempa. Saya tepuk-tepuk danah nangis saya menjerit sebesar-besarnya. Berulang saya baca banyak Allah berhentikan gempa. Lama gempa 8 menit. Besar gempa 9,3. Waktu itu tidak tahu ya. Tapi gempanya gini-gini lah sampai hoyong kita. Berhenti gempa pulang. Nenek pulang. Kenapa pulang? Di sana sudah roboh semua. Saya pikir rumah saya sudah hancur. Waktu itu rumah saya batu juga. Iya. Pulang. Itu Rumah nenek yang mana? Ini rumah sekarang tinggal. Kan dibikin baru. Iya. Itu rumah saya dikasih pemerintah kayak inilah. Pulang saya. Waktu saya pulang yang punya rumahnya Abbasiyah namanya. Dia orang kaya, kepala Pertamina suaminya. Oh iya. Waktu itu Pak Misbah, Haji Misbah itu suaminya. Iya. Tapi waktu itu dia di Medan. Anak dan istrinya ada, duduklah di jalan semua waktu saya pulang. Abbasiyah ditanya sama saya, "Wak, sudah pulang ya, Bes? Kolaknya bagaimana? Sudah berhamburan?" Saya bilang. Saya masuk ke rumah, Pak. Sebentar rumah saya lihat ada apa-apa, keluar lagi duduk. Saya balik kejap aja duduk. Rupanya bunyilah bom. Oh, tahu dentuman. Bom, dentuman tuh. Dulu Aceh kan bergaduh. Antara Agam dengan RI kan bergaduh. Ada kakek Din cuci piring saya selalu. Kalau datang anak buka rame-rame. Saya bilang dia, "Kek ambil air nih ke sungai, kita pulang." Si kakek pergi ke sungai, saya nunduk cuci piring, rupanya pulang bot di laut masuk Kuala. Bot di depan, air di belakang. Rambut dipanggil. Ia laut di itu bahasa Aceh, ia laut di air laut naik, air laut. Saya lagi nunduk kan saya bangun. Saya lihat, Masya Allah mati saya hari ini. Saya bilang, kenapa nak? Airnya 2 gelombang besar. Gelombang pertama berjalan ada 500 meter itu ke depan. Rata antara sungai dan rata itu kan ada tanggul. Tanggul itu rata. Saya lihat, rupanya di belakangnya bergulung lagi begini. Ada tanggul kiri kanan sungai, ada batang cemara, tidak nampak ujungnya lagi. Di sini kering, di sana udah bergunung airnya. Bunyinya gemuruh kayak pesawat. Masya Allah mati saya. Orang pada lari semua nak dipanggil saya. Wak larilah, wak lari, wak saya diam aja kayak gini. Dah gamang, tak ingat lagi apa-apa. Wak lari, wak, dibilang orang ini. Dalam hati saya untuk apa lari? Pasti hari ini meninggal. Situlah saya pasrah. Waktu itu saya pasrah, saya angkat tangan sambil berdiri saya ke depan melihat air itu. Saya minta, ya Allah ya Tuhanku, saya bilang. Saya tidak sanggup lari, berenang pun tak bisa. Memang saya tak pandai berenang. Kalau memang cara ini ajal ya Allah, saya minta dalam kalimah-Mu ya Allah. Dalam kalimah la ilaha illallah. Berzikir saya ulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha. Rupanya ada yang panggil saya anak. Ada yang bisik di telinga saya. Oh, siapa tuh? Kamu lari pula ke lantai 2 Ibu Abbasiyah nih. Kan ada lantai 2 samping tuh. Oh, berarti waktu kejadian tuh ada yang berbisik suruh pergi ke rumah ini. Suruh pulang. Kamu pulang lari ke lantai 2 Ibu Abbasiyah, ajak yang punya rumah, ajak tetangga, anak-anak bawa ke atas semua. Oh, berarti nenek bawa ke atas lantai 2. Ya ada itu kan orang panggil terus. Saya berzikir terus. Padahal nak di tempat saya jual ada toko 4 di depan saya.
Ada toko 4 keluar di pintu gerbang, ada toko 4 toko Lencuk Kadi namanya. Tapi kenapa Allah tunjukkan ke sini? Toko itu habis semua nak, rata dengan tanah. Kan? Kamu lari waktu itu, saya tak lari, berdikit-dikit terus, rupanya ditepuk di bahu, dipukul. Terkujut saya gini, saya lihat ke belakang tak ada orang. Ada lagi yang bisik kayak gini, kamu lihat ke belakang nanti kamu tak sanggup lari. Hari itu masuk ke siapa air laut ni, orang bilang, wak kolak sudah gila katanya. Tak percaya dia nak, tak percaya orang. Bukan saya aja, waktu itu orang bilang, semua orang tentang sadar kita gila. Masuk ke lorong ni, air laut ni, saya bilang, saya panggil lah Abah Siah ni. Abah yang ke lantai 2, air laut naik bes, anak-anak batang semua ke atas. Yang dengar panggilan saya, entah dengar tak ada, pokoknya saya dah panggil. Waktu saya lari, anak saya yang perempuan, saya dah kesamping sini, dilihat dia ayah di belakang begini bergelun belakang saya. Lihatnya saya ada. Dipanggil Cagin, dia pun tak lari lagi, dipanggil dia, dipegang, naiklah ke lantai 2. Saya pun naik. Waktu saya naik, masuk ke rumah dia, masuk pintu pertama di bawah, datang ayah segini yang tadi dikejar. Dah sampai sepinggang. Saya lihat Abah Syah di dalam rumahnya, dalam rumah ini. Dalam rumahnya berhadap ke sana, ini rumah orang nih, berhadap ke sana. Bes, saya pikir dia mau ambil masuk kamar. Dia masuk kamar lagi, cepat ke atas. Saya ini sudah naik, saya bilang. Naiklah kami sama-sama ke lantai 2. Di lantai 2, saya bersandar karena saya capek lari, penat. Gini saya bersandar. La ilaha illallah, saya bilang, masuk air. Akhirnya kayak udah dicari orang. Sebentar, separuh leher. Situlah kami sudah pasrah dan rupanya Allah berkehendak, datang kapal. Kami tak lihat kapal karena kami dalam bilik. Rupanya di atas atap dia ini ada pekerja dia namanya si Jol. Laki sebaya kamu mau tidur. Iya. Dia buka asan, dia lihat kapal datang. Kapalnya dari sana. Dari sana lagi dok di TPI tempat saya jualan. Pusing, dah tu balik lagi. Balik di situ ada batu kayu besar tu. Oh, berarti kapalnya berputar-putar. Putar, baru ditabrak dalam batang kayu di situ, cabut. Baru pusing, baru berlabuh ke sini. Waktu berlabuh kapal, dia lihat. Ya Allah ya Tuhanku, sudah kena kampung masuk kapal. Alhamdulillah tak kena, dipanggil anak saya. Keluar Madani, boknya datang. Saya bilang kita naik ke atas tu, dipanggil si Jol. Naiklah kami, anak saya pertama naik, ditariklah satu persatu ke atas. Nanti boleh lihat. Sampai ke atas, Alhamdulillah kapal sudah datang. Saya lihat sebentar laut semua ni nak. Laut semua sebentar. Sekejap, ada 5 menit, dah berapa menit? 15 menit mungkin dengan semua di kami dalam, sudah laut semua. Sampai ke kurung raya, nampak ke Ulele, ke Masjid Raya Baitur Rahman, sudah laut semua. Sampai surutnya itu berapa lama tuh? Kami 9 jam di atas kapal. Oh, 9 jam. Cuman air udah surut? Enggak surut, waktu itu kami surut. Waktu sore, gini hari baru surut. Kami gini hari baru turun. Sudah tu dah lihatlah, duduklah kasar dalam habis bes kapalnya goyang-goyang, tak ada nak apa-apa, awak tenang aja, tak aman di atas kata dia. Saya lihat ke sana ke laut, datang gelombang lagi. Saya panggil dia, bes lama datang lagi kayak mana? Habis ini orang kaya tapi alim dia, orangnya baik. Dipanggil tetangga saya. Ijal azan katanya, Ustaz Mujib kami panggil sekarang. Azan waktu dah azan sama Ustaz Mujib, Allahu Akbar, Allah. Gelombangnya surut nak pecah balik ke laut. Saya bilang, Alhamdulillah ya Allah, engkau kasih nampak kebesaran keajaiban hari ini. Itu duduklah kami, rupanya makin lama makin panas, ada anak kecil kehausan kelaparan, minta makan, minta minum. Ada juga mujizat, hanyut satu tandang kelapa muda. Tarik bawa ke sana, kenapa di belah kelapa sudah ada. Rupanya kapal lagi docking, belum pernah ke laut. Ada perang, ada kampak, ada coba beli kelapa, bagi-bagilah. Lepas tu saya lihat kampung Pulau Ulele tu Ulele. Ya Allah, kok ada gubuk sikit kan. Lepas tu mau apa? Rupanya itulah masjid yang tinggal. Saya bilang, ya Allah, kenapa kampung kami bisa laut semua, orangnya kemana lagi sudah, saya bilang. Rupanya kami satu desa 6.000 tinggal 1.500. 400 kami sudah hilang. Oh, berarti waktu di atas kapal tu udah ada berapa orang yang selamat tuh nih? Selamat semua, yang sebelah tempat Ibu Abbasiyah ni 20 orang. 30 di tempat belakang tu 30, 50. 8 orang yang berenang tu, ayah sudah tenang, dahulu putar-putar, berenang kami tarik 8 orang. 8 orang. Satu penjaga kapal. Oh, satu penjaga kapal. Jadi penjaga kapal atau penjaga kapal tu lari dia sama-sama naik ke atas tu juga. Oh, berarti yang di kapal selamat berapa orang nih? 59.
59. Itu rumah di Gelipang aja. Tidak ada lagi rumah anak, sudah hampa semua. Kalau orang bilang Malaysia bilang pandang jarak, pandang Oh, berarti setelah air surut banyak mayat-mayat banyak di mamet, tidak ada sekitar. baju lagi nak. Selepas semua orang telanjang semua. Jadi apa inti carinya? Pembelajaran nenek ini. Rupanya hidup kita sebentar saja. Berapa tahunlah hidup ini? Yang kita bawa mati cuma satu, cuma amal. Kita bukan tak boleh cari uang, carilah bawa harta oleh kamu, kalau Allah kau takkan mati. Tapi ibadahlah oleh kamu, Allah akan mati esok. Ini tak akan dibawa nak, tinggal semua nak. Emas tergeletak segini-gini, tangan tergeletak gini. Itulah pengalaman nenek ini. Jadi kalian ini semua jangan lalaikan dengan salah. Hidup ini takkan kita tak kalam. Oke Nek, makasih cerita dari Nenek. Semoga kita semua ini bisa belajar dari Nenek dan kejadian ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan panjang umur kita jumpakan lagi. Kalau kalian jumpa di sini, jumpa juga ya Allah.